شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiq wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita diberi kesempatan untuk berlomba-lomba untuk mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh umatnya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya doakan semuanya selalu menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an bahwasannya ibadah itu seperti perlombaan. Fastabiqil khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan atau kebajikan. Al-Baqarah ayat 148. Maka dari itu kita harus betul-betul memperbaiki start pada awal perlombaan. Memang start bukan penentu kita di podium, tetapi start sangat menentukan alur perlombaan kita pada saat itu. Apabila kita betul-betul mempersiapkan start dengan benar, maka insya Allah hari 1, 2, 3 dan selanjutnya akan benar. Tapi apabila kita melakukan start yang salah, maka hari ke-1, hari kedua, hari ketiga pasti akan kacau. Taib, ikhwani fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita persiapkan untuk mendapatkan bulan Ramadan, mendapatkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, kita harus membaca hadis-hadis dan keutamaan-keutamaan di bulan tersebut, agar kita semakin berharap segera bertemu, semakin cinta dan semakin sadar akan agungnya bulan itu. Saat Ramadan tiba, hati kita pun telah memiliki bekal dan persiapan untuk mengisinya dengan banyak amalan taat. Ibadallah, Rasulullah SAW menjelaskan pokok yang menyeluruh, bahwa semua amal soleh dilipat gandakan amal soleh tersebut 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, bahkan hingga berkali-kali lipat lebih dari itu. Keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan puasa yang pertama adalah pahala puasa adalah pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innahu li wa ana ajri bihi. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan puasa dan menyadarkan kepadanya. Fa innahu li wa ana ajri bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Muttafaqun alaih. Maksudnya adalah bahwa puasa tersebut murni hanya untuk Allah Azza wa Jalla, dan tidak satu bagian pun dari ibadah tersebut yang ditunjukkan kepada sesama hamba. Para ulama berkata, puasa dikecualikan karena ia mencangkup 3 macam sabar, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian sabar menjauh dari maksiat kepada Allah, dan yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah. Ibadallah, ia bersabar. Jadi orang-orang yang ada dalam bulan Ramadan, mereka bersabar, menahan diri dari makan, minum, jima, karena Allah Azza wa Jalla.
Oleh karena itu disebutkan dalam hadis qudsi di atas, Allah berfirman, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku. Hadis rawahu Muslim. Kemudian ketika puasa mencakup 3 macam sabar tersebut, maka ganjarannya tidak terbatas. Allah Azza wa Jalla berfirman, ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 39. Hikmah dari pengkhususan tersebut yaitu bahwa orang yang berpuasa ketika dia meninggalkan hal-hal yang dicintai Allah, hawa nafsunya karena Allah, maka itu artinya telah mendahulukan kecintaannya kepada Allah dari segala kecintaan jiwanya. Ia lebih mengharap ridhonya dan ganjarannya daripada meraih keinginan hawa nafsu. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah puasa adalah perisai. Asyamu junnatun, yaitu penjaga yang menjaga seseorang hamba dari dosa-dosa dunia, membiasakannya untuk mengerjakan kebajikan dan menjaga dari siksa api neraka. Ini adalah hikmah syariat yang paling agung dari faidah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Jadi puasa menjadi perisai dan sebab untuk mendapatkan ketakwaan. Sabda Nabi SAW, lit-ta'im farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Kedua ganjaran ini, ganjaran pertama segera didapat dan ganjaran kedua, ganjaran yang didapatkan di akhirat. Yang langsung didapat yaitu ketika orang berpuasa, berbuka, ia bergembira karena nikmat Allah yang diberikan kepadanya sehingga bisa menyempurnakan ibadah puasanya. Ini untuk menumbuhkan semangat dan perlombaan dalam berbuat kebaikan. Ibadah Allah yang selanjutnya adalah aroma mulut orang berpuasa lebih harum dari minyak kasturi. Kemudian Nabi SAW bersabda, la khulufun famis shaim atyabu indallah min rihil mis. Sungguh bau orang yang berpuasa, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Hadis rawahu Muslim. Al-khuluf yaitu pengaruh bau dalam mulut ketika kosong dari makanan dan naiknya uap. Walaupun ini tidak disukai oleh orang, tapi janganlah engkau bersedih, wahai orang yang berpuasa, karena sungguhnya ia lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi dan berpengaruh pada ibadah dan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Yumkin hadza minni wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.